그 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 Assalamualaikum. Silakan duduk, Dek. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Jenderal Gaini dengan siapa? Nama saya Putri, Bu. Namanya gimana ya, Bu? Selamatnya tadi. Di sini saat kesini sama orang tua apa sendiri, Dek? Sendiri, Bu. Kita mulai aja, Dek. Persilakan 2, 329, 123, 476. Jadi di sini kemudian adik mau konsultasi apa, Dek? Saya mau konsultasi tentang kesehatan reproduksi saya, Bu. Apakah adik tahu apa itu kesehatan reproduksi itu, Dek? Dek tahu, Dek? Jelaskan ya. Reproduksi kesehatan itu adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan secara sosial secara utuh, terbatas dari penyakit yang berkaitan sistem fungsi dan proses reproduksi. Dan perubahan yang terjadi pada remaja wanita, perubahan fisik yang terjadi seperti payudara yang besar, pinggul melebar, tubuhnya rambut diketiak dan sekitar kemaluan. Dan perubahan fisiologis juga dapat dilihat dari perubahan kejiwaan secara emosi. Remaja lebih sensitif seperti itu. Alat reproduksi pada wanita dibagi menjadi 2. 1 yaitu bagian luar, 2 bagian dalam. Ibu, cara menjaganya itu gimana ya, Bu? Baik, cara menjaganya ya, Dek. Yang pertama yaitu pakaian handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Juga memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelaminnya sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam reproduksi. Dan ini gambarnya bagian luar seperti ini, Dek. Maka sudah jelas? Sudah, Bu. Dan berikut adalah bagian luar, nama-namanya yaitu adalah labia mayora atau bibir bagian luar, berfungsi melindungi organ luar lainnya, tempat tumbuh rambut. Dan labia minora atau bibir bagian dalam, berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra. 3. Klitoris yang merupakan pancuran kecil dan sensitif, berfungsi menjadi salah satu titik rangsang wanita saat hubungan intim. Terakhir yaitu lubang vagina. Dan ini gambarnya bagian dalam ya, Dek. Sudah jelas kan? Ya, Bu, sudah. Saya akan menjelaskan ya fungsinya. Vagina, saluran yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh, berfungsi sebagai alat reproduksi wanita seperti jalan keluar dalam menstruasi, jalan lahir bayi, dan jalan masuk sperma menuju rahim. 2 yaitu ovarium atau indung telur, berfungsi untuk memproduksi hormon estrogen, progesteron, dan sel telur. Selanjutnya yaitu ada tuba falopi, berfungsi mengangkut sel telur dan membawanya ke infundibulum menuju rahim. Selain itu juga sebagai tempat pembuahan. Dan terakhir itu rahim atau uterus, berfungsi sebagai tempat janin. Apakah itu kehamilan remaja? Apakah tahu kehamilan remaja itu bahaya? Enggak tahu. Baik, saya jelaskan ya. Kehamilan remaja adalah kehamilan yang terjadi pada usia remaja sampai 20 tahun. Wanita yang hamil pada usia 15 sampai 19 tahun mempunyai risiko yang lebih besar untuk mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan. Wanita usia 20 tahun, organ-organ reproduksinya belum berfungsi secara sempurna, sehingga apabila terjadi kehamilan dan persalinan akan lebih mudah mengalami komplikasi. Bahayanya hamil di usia remaja ya, Dek. Iya, Bu. Dan ini adalah ada faktor-faktornya yang dapat menjadi sebab terjadinya hamil remaja ya, Dek. 1. Faktor agama dan iman. 2. Faktor lingkungan. 3. Perubahan zaman. 4. Perubahan kadar hormon pada remaja meningkatkan libido atau dorongan seksual yang membutuhkan penyaluran melalui aktivitas seksual. 5. Semakin cepatnya usia pubertas dengan pernikahan semakin tertunda akibat penurunan libido.
perempuan. 6. Adanya tren baru dalam berpacaran di kalangan remaja. 7. Faktor dari diri individu. 8. Usia menikah, 9. Usia pertama melakukan hubungan seksual. 10. Faktor ekonomi, 11. Faktor pendidikan. Berarti ada yang ditanyakan? Saya cukup dengan penjelasannya. Makasih ya Bu. Ya,